Lalu pada pertemuan pertama ini, seperti judul yang tertulis di materi di Dion, kita akan belajar cara mewarnai. Silakan dibuka image yang sudah disediakan. Nantinya ada 4 image sebenarnya yang akan kita gunakan. Yang terakhir ini sebenarnya hanya untuk target saja atau patokan untuk penyelesaian tugasnya. Yang pertama-tama kita akan buka adalah scan 001. Ya, seperti namanya, scan 001 ini sebenarnya adalah image hasil sketsa yang bisa kalian scan. Jadi nantinya kalian bisa gunakan untuk gambar apa saja. Gambar outline ya, jadi gambar hitam putih yang berupa outline. Bisa diambil dari internet, atau kalau kalian suka sketsa, bisa membuat sketsa untuk karya kalian sendiri, lalu di scan, terus baru dimasukkan ke Photoshop untuk diwarnai. Nah, untuk memulai pekerjaan, kita akan klik file, terus new. Kita akan bekerja dalam ukuran A4. Jadi di preset ini kita pilih International Paper A4. Namun untuk keperluan tugas ini, supaya nantinya ukurannya nggak terlalu besar, kita gunakan 100. Jadi resolusinya 100 pixel per inch. Kalau suatu saat kalian ingin gunakan image yang dibuat ini untuk keperluan printing, maka ini disarankan untuk menggunakan minimal 300 pixel per inch. Pixel per inch ini akan berpengaruh pada printer ya. Kalau di printer ada satuan dpi atau dot per inch. Itu ini pengaturannya. Untuk hasil yang sangat lebih baik pada saat printing, disarankan resolusi minimal 300 dan lebih tinggi lebih baik. Tapi file yang dihasilkan tentu akan lebih besar. Yang ini dirubah jadi 100. Nama file langsung aja diketik dengan tugas 01 spasi nama spasi NRP masing-masing. Terus color mode kita gunakan RGB dan background contents dibiarkan white. Terus bisa di OK. Kalau yang menggunakan Photoshop yang lebih baru, kita tetap gunakan format portrait ya. Jadi kertasnya berdiri. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan gambar ini ke bidang kerja yang baru. Sebenarnya kalau kalian menggunakan gambar sketsa sendiri, kalian bisa langsung kerjakan di situ. Terutama kalau nanti seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tujuannya adalah untuk printing. Karena biasanya kalau untuk scan itu kita juga biasanya dilakukan scanning dalam ukuran 300 dpi langsung. Maka ini sebenarnya sudah 300 dpi. Tapi karena untuk keperluan tugas ini aja, maka kita perlu pindahkan di bidang kerja yang baru. Nah, untuk memindahkan itu kita seleksi seluruh gambar, karena itu kita akan gunakan Ctrl A. Jadi kita bisa lihat bahwa seluruh bidang gambarnya terseleksi. Terus kita copy dengan Ctrl C. Lalu kita berpindah, klik bidang kerja yang akan kita gunakan supaya aktif, terus kita tekan Ctrl V. Ya. Jangan khawatir, karena ini memang tadi kita tahu bahwa ukurannya sangat
lebih besar daripada bidang kerja kita, maka tampilannya kan seperti ini. Oh ya, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang mungkin Photoshop-nya belum bisa zoom dengan scroll, kita bisa masuk ke Edit, Preferences, ada yang di paling bawah, masuk ke General, lalu dipilih Zoom with Scroll Wheel. Ini akan sangat membantu, memudahkan untuk melakukan proses zoom. Kalau ini sudah terpindah, file yang ini bisa kita tutup supaya bidang kerjanya kita bisa gunakan. Terus ini bisa kita besar. Nah, untuk bisa memasukkan seluruh gambar dalam bidang kerja, kita perlu lakukan scaling atau penyesuaian ukuran. Kita bisa masuk ke Edit, Transform, Scale sebenarnya. Tapi untuk di sini saya sarankan untuk menggunakan yang namanya Free Transform atau shortcutnya kita bisa gunakan Ctrl T. Kelebihannya apa? Sebenarnya Ctrl T atau Free Transform itu selain untuk scaling, dia ada juga bisa kita gunakan untuk rotate. Jadi dalam satu fungsi itu ada kita bisa lakukan dua hal. Pertama saya akan contohkan cara scaling atau penyesuaian ukuran. Dalam hal ini kita akan perkecil. Untuk mengecilkan suatu image itu kita perlu pegang di ujung-ujung atau di titik-titik diagonal. Jadi kalau ketika kita jalankan Ctrl T itu kan kita akan temui kotak seperti ini ya, ada 8 titik, 4 di diagonalnya, 4 lagi di sisi-sisinya. Nah, ketika kita bekerja di grafis itu kita biasakan untuk bekerja scaling berdasarkan proporsi. Jadi kita di sini kita gunakan salah satu titik-titik yang ada di diagonalnya. Dan juga ketika kita lakukan scaling, jangan lupa kita tekan Shift. Dengan tekan Shift, itu kita mempertahankan proporsi, sehingga ketika diperkecil, diperbesar, itu ukurannya atau image-nya sama. Kita perkecil sampai dia masuk ke dalam kertas. Sedikit saya contohkan kalau kita ingin menggunakan fitur untuk rotate-nya, itu kita perlu keluar agak jauh. Jadi kalau ini kita dekatkan, kursor kita dekatkan dengan titik, itu kita gunakan untuk scale. Tapi kalau kita keluar itu kita bisa lihat bahwa ikonnya berubah ya. Ini bisa digunakan untuk rotate. Rotate kalau kita langsung gunakan seperti ini, dia sifatnya bebas, tapi kita lagi-lagi bisa tekan Shift. Di situ akan kita bisa rasakan ada pengaturan ya, dia bergerak sekitar berapa 10 atau 15 derajat. Tapi maksudnya terukur. Ya, kalau perubahan yang dilakukan dirasa sudah cukup, kita bisa tekan Enter untuk keluar dari mode ini. Nah, ketika kita masukkan satu gambar ke satu bidang kerja, maka otomatis akan dibentuk satu layer baru. Dinamainya otomatis sebagai layer 1, 2, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita juga akan berlatih untuk memproses layer supaya dia lebih teratur.
Terutama kalau kita nanti bekerja dalam banyak layer, kita perlu beri nama supaya kita bisa cari atau kita bisa temukan dengan mudah, nggak bingung. Yang ini untuk memberi nama kita bisa klik di tulisan layer 1 ini, double klik. Ya ini, kalau kita double kliknya di area yang kosong, yang muncul adalah layer style. Ini layer style akan kita gunakan di pertemuan berikutnya. Sementara kita double klik di namanya layer 1, kita berikan nama lain, bisa seperti tadi scan atau nama apapun. Di sini berikan nama karakternya aja, bisa di enter. Nah, sebelum mewarnai, biasanya kita perlu lakukan processing terhadap hasil scan kita. Hasil scan itu biasanya nggak terlalu bersih, terus juga biasanya warnanya nggak seragam. Biasanya kalau kita scan biasanya kan menggunakan scan warna ya. Nah, scan warna biasanya warnanya itu tidak murni hitam dan putih. Untuk memproses itu kita perlu masuk ke image adjustment levels, atau kalau kita mau gunakan lebih cepat, kita gunakan shortcut yang tertulis di sebelah kanan ini, Ctrl L. Ya, Ctrl L ini sebenarnya kita bisa atur kontras dan brightness sebenarnya. Di sini ada dua titik atau segitiga ya, yang putih dan hitam. Hitam ini untuk mengatur kontras, jadi meningkatkan tingkat kehitamannya, dan putih ini meningkatkan area nilai putihnya. Jadi kalau hasil scan kalian warna putihnya dirasa kok masih ada yang abu-abu atau semacam itu, ini bisa digeser ke kiri. Sementara kalau nilai hitamnya dirasa masih ada yang warna yang lain, bisa diatur, bisa digeser ke sebelah kanan, terus di OK. Terus juga kita perlu periksa terhadap ini, seperti ini, ada garis-garis yang mungkin masih berlubang. Untuk proses mewarnai yang akan kita lakukan, itu kita perlu semua garisnya tertutup. Dan itu garis-garis yang berlubang seperti ini perlu dihilangkan. Kenapa seperti itu? Nanti untuk mewarnai kita perlu bekerja dengan magic wand. Magic wand ada di ini, ya. Apa ini? Ketiga dari bawah, dari atas, sorry. Di bawah selection tool, kita pilih yang magic wand. Nah, magic wand itu melakukan seleksi terhadap satu area yang dibatasi. Kalau areanya tertutup, ini akan terpilih dengan baik. Tapi kalau ini ada lubang, dia akan bocor ya. Jadi bisa melewati ketika ada yang sama-sama putih ya, semua putihnya diseleksi. Nah, kita nggak kepingin itu terjadi, maka kita perlu gunakan brush sebentar. Kita pilih jenis brush yang solid, yang tepiannya solid ya. Terus ukurannya kita sesuaikan. Penyesuaian ukuran bisa kita lakukan di sini, langsung di master diameter, atau kalian bisa juga gunakan di keyboard itu kurung kotak. Kurung kotak itu yang seperti ini ya. Kurung kotak pembuka ini sebagai untuk mengecilkan, yang kurung kotak penutup ini untuk membesarkan.
Jadi ini untuk memperkecil. Bisa dengan itu kita bisa langsung mengukur disesuaikan dengan gambarnya. Terus kita coret dikit. Ya, pastikan warnanya hitam ya. Jadi untuk mendapatkan warna hitam kalian cuma perlu mengklik yang ini, dua kotak kecil. Jadi saya contohkan, sebenarnya untuk memilih warna kita lakukan di dua kotak ini. Bisa warna apapun, tapi ketika kita mau kembali ke warna hitam, itu kita cukup klik kotak kecil yang ada di ujung ini, atau seperti yang tampil itu kita bisa tekan D di keyboard. Nah, di sini terlihat ada ini gambar pensil ya, sisa-sisa sketsa pensilnya yang masih tampil. Ini saya gunakan warna putih, jadi di switch saja, atau bisa tekan X untuk berganti antara warna hitam dan putih. Ini kita gunakan putih. Terus seperti tadi kita brush di area ini. Ya, ini kebetulan contoh yang saya gunakan, saya sediakan untuk materi ini sudah disiapkan sebelumnya ya. Jadi sudah cukup minimal processingnya. Tapi kalau kalian nanti melakukan sketsa sendiri, biasanya akan lebih banyak proses persiapan untuk menyiapkan sketsanya untuk bisa digunakan. Ya, setelah persiapan selesai, kita bisa lanjut untuk mengerjakan gambar ini. Nah, untuk mewarnai itu kita nantinya akan bekerja dalam layer. Jadi layer awal yang hitam putih ini akan kita biarkan tetap hitam putih. Sementara warna-warna yang akan kita masukkan akan kita masukkan melalui layer yang berbeda. Nah, untuk memulai kita bekerja di area layer atau Windows layer ini di bagian kanan bawah. Kita klik dulu create new layer. Nanti akan terbentuk satu layer baru. Kita double klik sekali lagi, kita berikan nama lain. Kali ini kita mulai dengan kulit. Jadi kita akan warnai dulu warna-warna kulitnya. Karena itu kita kelompokkan dalam satu layer, yaitu layer kulit. Nah, untuk mewarnai, langkah pertama kita sebenarnya kembali dulu ke layer yang pertama, atau layer gembul ini, atau gambar hitam putihnya. Kenapa? Karena untuk seperti yang tadi sempat saya contohkan, seleksi itu hanya bisa dilakukan di sini, karena batas-batasnya ditampilkan ada di sini. Untuk itu kita kembali ke layar gembul, kita seleksi dengan magic wand. Terus kita pilih area-area yang menampilkan warna kulit. Jadi wajah, tangan, telinga ya. Sini ada sedikit di bawah leher ini. Terus di perut. Nah, kalau sudah, kita balik ke selection atau move tool ini. Kita aktifkan kembali layer kulit, baru kita aplikasikan warna. Warna kita pilih warna yang mendekati warna oranye ya, di sekitar warna oranye ini. Jadi kita pilih yang warna agak muda mendekati putih seperti ini. Lalu kita gunakan pen bucket. Pen bucket kalau tidak muncul, dia tadi bersama dengan gradient tool, bisa diklik kanan atau ditekan lama di icon itu. Kita pilih yang pen bucket tool. Dengan pen bucket itu kita memberikan warna
berupa warna yang solid, satu warna, jadi merata ya. Kalau sudah, kita bisa deselect atau kita gunakan Ctrl D untuk keluar dari seleksi. Oh ya, sebelum kita lanjut, sebenarnya mungkin saya akan kembali ke proses seleksi. Di dalam seleksi sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan, terutama adalah kebutuhan untuk menyimpan area yang sudah kita seleksi sebelumnya. Sebenarnya fitur penyimpanan atau save selection ini akan lebih berguna kalau kita gunakan untuk menseleksi satu area yang cukup rumit proses seleksinya. Dengan Magic Wand sebenarnya ini merupakan cara yang paling mudah untuk seleksi. Tapi untuk supaya kita bisa latih ya, supaya kalian bisa coba-coba di rumah, kita coba gunakan fitur ini. Kita kembali mengaktifkan Magic Wand, atau fitur Save Selection ini sebenarnya juga berlaku untuk seleksi yang lain, tapi karena kita tadi bekerja di Magic Wand, kita gunakan aktifkan aja Magic Wand, terus kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan. Kita pilih yang Save Selection. Di name ini kita namai juga dengan kulit. Ini akan kita gunakan nanti ketika kita memberikan pembayangan pada area kulit. Kita bisa kita bisa load ulang seleksi yang sudah dilakukan tanpa perlu melakukan seleksi lagi. Jadi hanya dengan satu langkah kita bisa memunculkan area yang sudah diseleksi ini. Ini saya Ctrl D lagi. Terus kita coba buka contohnya. Ya, jadi kita perlu warna adalah warna kulit, terus warna ini kuning ini untuk bintang dan tepian dari rompi ini ya. Terus sama sabuk, sama kaosnya. Sementara nanti untuk ini sarung, rompi dan belangkon itu akan kita gunakan motif atau dari image yang lain. Maka kita ulangi langkah yang sama. Kita aktifkan, kita buat layer baru. Beri nama sesuai area yang akan kita pilih, misalnya bintang. Kita pilih Magic Wand, kembali kita balik ke layer gembul, pilih bintangnya, balik ke layer bintang, kita pilih warna kuning. Agak terang ya. Oke. Kita pilih pin bucket, diaplikasikan. Terus Ctrl D. Jadi jangan lupa di akhir perlu Ctrl D untuk keluar dari proses seleksi. Diulangi lagi. Jadi ini memang sengaja dibuat diulang-ulang supaya kalian terbiasa dengan prosesnya. Kita buat new layer, berikan nama lining. Lining ini maksudnya untuk ini ya, tepian dari rompi. Kita pilih Magic Wand, kita pilih kembali ke layer gembul untuk bisa mendapatkan batasan yang untuk dipilih. Terus kita pilih lagi pin bucket, balik ke layer untuk warnanya, diaplikasikan. Terakhir Ctrl D. Itu diulang lagi untuk kaos, new layer, kasih nama kaos,
pilih magic wand, kita pilih layer gembul, pilih area kaos, terus kasih warna coklat-coklat gitu ya, hampir hitam. Bisa pilih warna yang lain sih, bisa dicoba-coba. Oh ya, jangan lupa kembali ke layer kaos untuk aplikasi warnanya. Terus Ctrl D. Terus sabuk, bikin layer baru. Proses pembuatan banyak layer ini sebenarnya memang akan lebih berguna ketika nanti kita bekerja dalam suatu karya yang lebih kompleks. Ini cukup simple karena tujuannya kan memang untuk pemula ya, jadi masih cukup sederhana. Tapi proses untuk menggunakan banyak layer ini perlu dibiasakan supaya ketika kita bekerja nantinya di karya-karya yang lain yang lebih kompleks itu sudah siap, sudah terbiasa. Tujuan dengan pembedaan layer ini supaya ketika nanti suatu saat kita butuh untuk mengedit atau memberikan tambahan efek, itu kita bisa langsung menuju ke layer yang kita inginkan, nggak perlu lagi proses seleksi, terus juga nggak mengacaukan image atau area yang lain. Jadi akan lebih mempermudah, terutama untuk proses editing. Contohnya, kalau tadi kita misalnya ingin kembali kaos ini saya kepingin ganti warna, nggak kepingin warna hitam gitu, saya bisa masuk ke layer kaos kembali, terus saya masuk ke image, pilih hue saturation. Banyak cara ya, nanti ini salah satu contoh saja. Saya bisa langsung akses itu di sini, sehingga nggak perlu ada proses seleksi lagi, nggak perlu takut mengganggu warna yang lain, sehingga prosesnya bisa lebih sederhana. Ini hampir semua, tinggal ini ya, warna-warna mata dan lidah. Saya zoom. Untuk area mata kita nggak lagi menggunakan pin bucket, tapi kita bisa gunakan. Kita cukup kembali ke layer kulit. Terus kita dengan brush, kita gunakan eraser, terus kita hapus area yang terkena pin bucket. Eraser itu fungsinya sama dengan brush, jadi toolsnya sebenarnya mirip-mirip brush, karena itu untuk penggunaannya juga sama settingnya. Kalau kita butuh memperbesar, memperkecil, kita gunakan kurung kotak tadi. Ini kita hapus area yang berada di area putih mata. Ya, setelah itu kita kembali mengerjakan mata, bola mata. Kita buat layer baru, beri nama mata. Kita kembali ke layer gembul, kita seleksi area bola matanya yang bawah saja, jadi yang atas ini kita biarkan putih sebagai highlight ya. Terus kita pilih warna,
mungkin ke arah coklat gitu ya, atau kalau kalian mau gunakan warna biru atau lainnya bisa silakan aplikasikan. Sorry, ini saya lupa kembali, kita perlu kembali ke layer mata. Terus kita berikan bagian hitam atau pupil dari matanya, kita kembali ke warna hitam, kita pilih brush, terus kita berikan tambahan di situ, baru di deselect. Terus kita pilih, kerjakan yang ini, lidah, layer baru, kasih nama lidah, kita kembali ke gembul, diseleksi. Ya, sifatnya pekerjaannya repetisi untuk membiasakan, tapi harusnya nggak terlalu sulit ya. Setelah beberapa saat harusnya kalian akan mulai terbiasa. Di awal-awal mungkin akan perlu balik-balik antara layer ini, nggak apa-apa, dibiasakan aja. Ini warnanya merah. Ya, sementara itu nanti untuk pembayangan, highlight warna yang lebih terang ini kita lakukan setelah kita berikan motif di pakaiannya. Ini di select dulu, terus jangan lupa untuk save, di save dulu. Di save sebagai PSD, silakan ditentukan di mana mau save. Baru kita lanjut. Nah, untuk penggunaan motif itu kita buka dulu image-image yang akan kita gunakan sebagai motifnya. Ya, ini kebetulan model tampilan seperti ini mungkin di Photoshop yang lebih baru mungkin sudah nggak ada. Tapi kalian bisa sesuaikan saja mana yang lebih enak untuk kalian gunakan model screen mode-nya. Kalian bisa berganti antara mode screen yang satu dengan yang lain dengan menekan F di keyboard, atau bisa juga dilihat di bagian paling bawah ini di toolbox yang ada gen screen mode. Pilih aja yang paling nyaman, paling enak. Kalau yang tersedia hanya full screen seperti ini, kalau kalian kepingin berganti antar window atau gambar, kalian bisa klik di window, terus semua listnya ada di sini. Jadi berpindahnya bisa tetap dilakukan walaupun modenya full screen seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Yang pertama kita kerjakan dari kepala terus ke bawah ya. Motif kepala kita gunakan yang ini, solo. Sama seperti tadi, kita seleksi semua, Ctrl A, Ctrl C untuk copy. Terus kita beralih ke gambar kerja kita, di paste Ctrl V. Ya, Ctrl V, gambarnya lebih besar seperti ini. Kita letakkan dia, kita scale dulu dengan Ctrl T ya. Masih ingat ya, Ctrl T. Shift-nya dipegang, terus kita tarik di titik-titik yang ada di diagonalnya. Kita buat dia fit, jadi kira-kira pas di situlah. Atau kalian bisa juga sesuaikan dengan ukuran motifnya mau ditampilkan seperti apa. Ya, saya sementara gunakan yang fit aja. Jadi ini ukurannya saya paskan dengan area belangkonnya. Terus saya enter. Nah, supaya nggak tampilannya seperti ini, layer ini yang saya ganti nama jadi belangkon,
Saya letakkan di bagian bawah layer gembul. Dia hilang, jadi di bawah layer gembul, ketutupan layer gembulnya. Terus kita kembali ke layer gembul. Kembali kita gunakan magic wand. Kita klik area belangkonnya, terus kita delete. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Tadi pada dasarnya area gembul itu kan kertas putih ya. Kertas putih, terus ada outline-nya hitam. Nah, ketika kita letakkan belangkon di bawah, layer atau motif belangkonnya ada di bawah, kita pada dasarnya dengan menseleksi dan mendelete itu kita kayak melubangi area kertasnya. Sehingga apa yang ada di bawahnya itu muncul. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami konsep ini. Cara yang sama kita gunakan untuk memasukkan motif lainnya. Kita gunakan motif kawung, Ctrl A, Ctrl C. Terus kita kembali ke bidang kerja, Ctrl V. Kita scale, Ctrl T. Sesuaikan dengan area rompinya. Terus di enter. Lagi ingin saya beri nama rompi. Saya letakkan di bawah layer gembul. Saya pilih layer gembul, saya magic wand, saya aktifkan, saya klik area rompi. Oh ya, untuk penambahan seleksi kita bisa pakai shift ya. Jadi klik satu, tekan shift, terus diklik yang lain, yang berapapun yang ingin kita pilih, terus di delete. Terus jangan lupa Ctrl D. Tinggal satu lagi untuk yang sarungnya. Saya buka batik parang, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A adalah untuk select all, jadi dipilih semuanya. Ctrl C untuk copy ya. Terus kita kembali ke bidang kerja, pilih Ctrl V untuk paste. Kita scale lagi, Ctrl T. Enter. Diletakkan, dinamai sarung. Terus diletakkan di bawah layer gembul. Kita kembali ke layer gembul, aktifkan magic wand. Bisa diklik di sini, bisa diketik W ya. Untuk shortcutnya dipilih area sarung, terus di delete ya. Kita sudah masukkan motif, ini sudah hampir selesai. Sekarang kita tinggal berikan pembayangan untuk bisa tampilannya lebih 3D. Oh, ini kita bisa lihat bahwa ada motif sarung yang muncul di mana rompi. Area yang nggak kita butuhkan bisa kita hapus. Jadi kita kembali ke layer sarung. Jadi kita bekerjanya di layer sarung ini ya. Terus kita gunakan eraser. Kita perbesar aja supaya cepat. Area yang nggak kita butuhkan bisa di delete. Ya. Oke. Ini sudah selesai, bisa di save dulu. Supaya kalau nanti ada apa-apa nggak hilang kerjaannya. Kita cek contohnya. Dan kita perlu tambahkan beberapa shadow dan highlight. Ini bisa disesuaikan ya nanti. Kita kerjakan dulu lagi-lagi yang kulit dulu. Untuk warna kulit, kita bekerjanya harus buat layer di atas layer kulit. Supaya dia menumpuk di atasnya ya. Kalau di bawahnya nanti akan ketutupan, tidak muncul.
Karena itu kita bikin layer satu. Ada dua cara sebenarnya. Bisa dengan langsung klik di new layer, terus nanti kita tempatkan di atas layer kulit. Bisa juga kalian pilih layer kulit dulu baru buat new layer. Jadi new layer biasanya dibuat di atas layer yang sedang aktif. Ini dinamakan bayangan kulit. Nah, di sini baru kita bisa fungsikan seleksi kita yang tadi kita sudah buat. Jadi kita aktifkan lagi magic wand, klik kanan, kita pilih load selection. Terus kita pilih channel kulit. Nah, dengan channel kulit, maka kita akan aplikasikan pembayangan ini hanya sebatas area kulit. Nah, untuk pewarnaan pembayangan itu kita bisa pilih sebenarnya gunakan ini apa? Airdrop tool, tekan I di keyboard, kita pilih warna kulitnya kembali. Jadi kita biar sama persis. Terus kita pilih warna yang lebih gelap sedikit. Oke. Terus kita gunakan brush. Kali ini kita gunakan pilihan brush yang tepiannya soft ya. Jadi ada efek gradasi sedikit. Nah, ketika kita gunakan pembayangan, maka kita bisa bayangkan arah cahayanya dulu. Misalnya dari kanan atas, cahaya biasanya dari atas ya. Jadi bisa dari kanan, bisa dari kiri, terserah, bisa disimulasikan. Kalau contohnya ini mungkin cenderungnya dari kanan ya, sehingga pembayangannya dari sebelah kiri. Tinggal diaplikasikan aja seperti itu. Kira-kira aja ya. Ya, letaknya di sini. Nah, dengan seleksi itu area pembayangan hanya dibatasi di situ sehingga nggak mengenai rompi dan lain-lainnya ya. Kalau dirasa butuh bisa di zoom supaya lebih rapi. Area mata biasanya akan lebih menonjol ya. Ini mungkin lebih agak hati-hati untuk, tapi kalau ini nggak masalah juga kalau nggak terlalu gelap. Ini sedikit area perut. Oh ya, di daerah sini juga. Ya, ini bisa satu layer, tapi kalian kalau seandainya mau lebih baik, bisa juga ditambahkan lagi area yang lebih gelap. Pastikan semuanya sudah dulu ya, satu layer. Kalian bisa berubah ini jadi multiply, sehingga aplikasi berikutnya ini akan lebih gelap. Nah, ini opsional, jadi bisa satu layer itu. Opacity kita kurangi dulu. Ya, supaya nggak terlalu tajam, terlalu gelap juga. Silakan disesuaikan dengan selera. Ya, kalau sudah bisa di Ctrl D. Terus lidah tadi ya. Lidah kita tadi nggak sempat save, jadi kita perlu save ulang. Nah, ini repotnya. Atau kita bisa kembali ke lidah. Kita seleksi ini. Oh, berarti tadi sempat salah mengaplikasikan ini untuk lidah.
kita pilih warnanya, masuk ke layer lidah, kita aplikasikan ulang aja, terus kita beri pembayangan. Nanti area bawahnya aja ya. Terus juga mumpung masih di lidah, kita berikan highlight mungkin ya sekalian. Switch saja ke warna putih, ini bisa langsung dibalik. Ini saya beri kecilkan dulu ukuran brushnya. Ini jangan lupa, ini kembalikan ke normal. Jadi multiply itu fungsinya untuk mempergelap. Jadi kalau itu aktif, enggak efek yang dimuncul. Kalau kita ingin warna terang malah enggak terjadi. Maka kita kembalikan aja ke normal, terus diaplikasikan. Demikian juga untuk mata. Kita kembali ke layer mata. Ini tadi lupa enggak ya? Oh enggak. Kita seleksi area yang hanya coklatnya aja. Terus kita beri highlight. Ini opacity-nya kembalikan ke 100. Ctrl D. Terus kita kembali ya, tadi seharusnya kulit sekalian dikasih highlight ya. Nggak apa-apa, kita load lagi. Ini enaknya kalau punya save selection. Aktifkan kulit. Terus silakan disesuaikan highlightnya. Cahaya dari kanan, dari area kanannya lebih terang. Ya, gitu ya. Secukupnya. Terus baru terakhir kita berikan warna untuk atau pembayangan untuk ini sabuknya belum ketinggalan, kita berikan motif. Kita kembali ke layer sabuk. Ini sama tadi ya, pakai yang agak gelap. Gunakan brush yang agak besar dulu aja untuk memberikan pembayangan secara posisinya kurang, supaya warna merahnya masih muncul. Banyakan ya. Cancel, undo. Lagi kita bisa tambahkan multiply. Cukup seperti ini, tidak apa-apa. Kalau kalian mau bisa diberikan kesan lipatan-lipatan ini. Tapi kalau dirasa sulit, cukup dengan pembayangan seperti ini. Terus baru kita buat layer baru lagi untuk bayangan baju.
Ini kita bisa gunakan warna abu-abu hitam gitu ya. Tapi ini kita aplikasikan hanya di area belangkon dan sarung yang sisi kiri. Jadi kita seleksi yang area yang kita butuhkan aja. Sama ini nanti ada bayangan dari tangan. Terus kita kembali ke layer bayangan baju. Kita aplikasikan. Nah, kita gunakan hitam aja. Hitam, tapi opacity-nya dikurangi. Ya, itu. Kalau sudah bisa di Ctrl D. Ya, ini kita sudah selesai pewarnaan dari materi pertama pertemuan kita. Jangan lupa di save, diberi namanya formatnya adalah tugas 01, terus spasi nama, spasi NRP. Terus filenya bisa di-upload ke Dion, atau kalau misalnya cukup besar bisa di-save di drive dulu, lalu linknya di-share di tempat pengumpulannya. Selamat mencoba.